Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Syakik, man aktsara dzikral qabri wajadahu rawdatan min riyadil jannah wa man ghafala an dzikril qabri wajadahu hufratan min hufarin niran. ووجد على القبر مكتوب إن الحبيب عن الأحباب مختلس لا يمنع الموت بواب ولا حرس فكيف تفرح في الدنيا ولذتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس أصبحت يا غافلا بالنقص منغمسا وأنت دهرك في اللذات منغمس لا يرحم الموت ذا ملك لعزته ولا الذي كان منه العلم مقتبس كم أخرس الموت في قبر وقبت به عن الجواب لسانا ما به خرس قد كان قصرك معمورا له شرف فقبرك الآن في الأجداث مندرس. انتهى. ووجد أيضا على قبر هذا الشعر يا أيها الناس كان لي أمل قصر بي عن بلوغه الأجل فليتق الله ربه رجل أمكنه في حياته العمل ومن حكمة لقمان عليه السلام أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت 3 مرات ولكن لا إله إلا الله. وورد عنه عليه الصلاة والسلام زوروا موتاكم فسلموا عليهم وصلوا عليهم فإن لكم بهم إبرة. وورد زور القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموت فإن معالجة جسد خاو موعظة بالغة وصل على الجنائز لعلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Syakik rahimahullah berkata, Syakik bin Ibrahim al-Balkha, salah seorang aulia Allah dari negeri Khurasan atau Iran. Syakik bin Ibrahim al-Balkha rahimahullah berkata, barang siapa sering mengingat kubur, maka kelak akan ia dapati kuburnya sebagai salah satu taman surga. Dan barang siapa melupakan kubur, maka kelak akan ia dapati kuburnya sebagai salah satu lubang neraka. Orang yang dalam sehari semalaman beberapa kali ingat kubur, maka begitu dia mati, kuburnya itu adalah menjadi salah satu taman surga. Orang yang sepanjang harinya melupakan kubur, maka begitu dia mati, dia dapati kubur itu adalah lubang daripada lubang-lubang neraka. Hufratum min hufarin niran. Kalau kita menyadari, kalau kita memahami, setiap hari ini kita sekada-kadanya 5 kali menyebut kubur, yaitu di waktu bacaan akhir, tasyahud akhir, di ujung sebelum salam kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi sebenarnya kita
Kalau kita paham apa yang kita baca, setiap hari itu sekurang-kurangnya kita 5 kali ingat. Karena 5 kali sembahyang fardu, 5 kali tahiyat akhir. Nah di situ kita kepada Allah berlindung. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung dengan engkau min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min azabin nar, daripada azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah ujian waktu hidup dan ujian sesudah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada ujian menghadapi dajjal. Amun kita kadang memikirkan maknanya, kadang memaham, kadang merenungkan, barangkali kita hari-hari kadang ingat di kubur itu. Sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan doa itu. Oleh sebahagian ulama mengatakan bahwa doa itu wajib dibaca setiap kali sembahyang sebelum salam. Sebahagian ulama kita ada yang mengatakan wujubahu, akan wujubnya doa itu. Bahkan ada salah seorang ulama yang muridnya menanyakan, bagaimana wahai guru, sembahyang tadi ulun tak tinggal doa itu. Ujar gurunya, aidis salah, kembali ke sembahyang, buliki sembahyang, karena tak tinggal doa nang tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnah hidup dan fitnah mati. Jadi ada 4 fitnah yang kita hadapi, yang kita berlindung kepada Allah daripada ketidaklulusan menghadapi fitnah itu. Pertama, fitnah dalam sakaratul maut, fitnah di mana kita menghadapi kematian. Di situ kita diuji iman kita kepada Allah, di situ diuji iman kita kepada Rasulnya, di situ kita diuji dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Dalam satu hadis disebutkan, datang jin, datang syaitan menyerupai kawan kita yang sudah mati. Datang syaitan menyerupai bapak ibu kita yang sudah mati. Dia datang mendekati orang yang sakarat. Ujarnya, wahai fulan, ini aku abah ikam, aku mama ikam terdahulu mati. Terbukti Islam itu salah, nang bujur ikam jangan Islam, ikam bakafir, ini aku menyesal. Nah bila kita kurang iman menghadapi itu, kita akan tergelincir dan kita melepaskan Islam. Karena yang datang ini persis ibu kita yang sudah mati. Yang datang persis muhanya, kata-katanya, suaranya macam abah kita yang sudah mati. Persis macam guru kita yang sudah mati. Datang kepada kita, nah ini aku sudah mati, aku berpengalaman, kan jangan Islam, karena menyesal. Nah bila kita kadang mengetahui ini, kita diuji dengan demikian, tergelincir Islam dan iman kita. Nah, itu fitnah pertama yang kita temui waktu hidup ini. Fitnatil mahya, fitnah waktu sakarat. Yang kedua, fitnatil mamat, fitnah sesudah kematian. Pertama kita difitnah lagi di dalam kubur. Kita ditanya oleh munkar nakir dengan pertanyaan-pertanyaan. Bila kita kada lulus, kita akan disiksa. 2 macam sudah fitnah. Fitnah yang ketiga, fitnah waktu kita dihisab oleh Allah. Allah menanyakan kepada kita, berapa umur yang aku berikan kepada engkau? Berapa engkau habiskan untuk ibadah kepadaku? Berapa engkau habiskan untuk sia-sia? Berapa engkau habiskan untuk maksiat? Berapa rezeki yang aku berikan kepada engkau? Ditanya bagi mereka-mereka yang mengalami hisab. Nah, di situ adalah fitnah mamat juga ngarannya, yang ketiga. Yang keempat, fitnah yang terakhir adalah fitnah siratal mustaqim. Kita diuji lagi melalui titian siratal mustaqim. Bila selamat di sini, selamatlah sudah kita sepanjang masa abadi.
Wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dajjal, kita berlindung kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Dajjal ini simbolnya adalah seseorang kaina di akhir zaman. Nang putungannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bermata satu, macam-macam. Namun sebelum Dajjal nang ianya itu tiba, anak-anak buah Dajjal ini sudah ada sejak dahulu kala. Siapa anak buah Dajjal itu? Adalah orang-orang yang mengajak kita kepada yang haram, orang-orang yang mengajak kita kepada maksiat, yang bila mana kita kada umpat inya, kita sakit hidup dalam dunia. Itu Dajjal. Jam bila kada umpat aku, jam gua ambihi. Maka kita bagawi lawan inya, digajinya tiap bulan, kita diberi makaninya, diberinya perumahan, diberinya kendaraan. Lalu si orang ini ikam bila kada membujurakan hukumku ini, kada ikut lawan partaiku, ikam kucurit. Nah kayak apa? Maka gaji diambihi, rumah diambilnya, kendaraan. Ini Dajjal juga, anak cucunya, cicitnya. Belum keluar lagi nang aslinya. Nah kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Amun Dajjal akan datang tuh kita ada nemui kayaknya mungkin beberapa tahun lawas lagi itu. Ini Dajjal ini anak buahnya nang kaluaran berdahulu. Makanya disuruh Nabi berlindung min fitnatil masihid Dajjal. Barang siapa sering mengingat kubur, maka kelak akan ia dapati kuburnya sebagai salah satu taman surga. Dan barang siapa melupakan kubur, maka kelak ia akan dapati kuburnya sebagai salah satu lubang neraka. Orang yang sudah kuburnya itu menjadi taman surga, kada lagi membutuhkan, memerlukan bantuan orang-orang yang masih hidup. Kenapa? Karena kuburnya sudah taman surga. Dikirimi orang kah dalam dunia ini, kada dihauli orang kah, kada ditahlili orang kah, ini kada jadi masalah. Kenapa? Ini sudah kenyamanan di situ, sudah berada di taman-taman surga. Nah orang nang kuburnya ini adalah lubang daripada lubang neraka, ini nang perlu tiap hari kita hadiahi tahlil, tiap hari kita hadiahi Al-Quran, tiap hari hadiahi sedekah, agar mengurangi atau melapangkan keadaan di dalam kuburnya itu. Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutagawis yantaziru da'watan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lahu. Ujar Nabi kita, mayit yang di dalam kubur itu tentu kuburnya kubur yang jurang daripada jurang neraka, kubur yang lubang neraka. Mayit yang dalam kubur seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong, kuciak-kuciak, mutagawis. Gharik orang yang lamas, meminta tolong. Dia menunggu doa yang datang kepadanya, baik dari orang tuanya, baik dari kawannya, baik dari saudaranya, baik dari anaknya, baik dari gurunya, semuaan dia tunggu-tunggu. Wa inna hadayal akhiril amwat ad-du'a wal istighfar lahu. Hadiah-hadiah orang yang hidup kepada yang sudah mati itu doa termasuk, istighfar termasuk, kita bacakan Quran termasuk, kita bersedekah, kita niatkan untuk bulan bin bulan, itu selalu ditunggu, dinanti oleh nang dalam kubur. Bila mana kuburnya itu hufratun min hufarin niran, lubang daripada lubang neraka. Disebutkan di dalam kitab I'anah Talibin juz kedua, bab mengenai pada hilaf ziarah kubur, kisah seseorang laki-laki ini bermimpi ziarah ke kubur. Nah lalu begitu sampai di kubur, tiba-tiba orang-orang di atas kubur itu bukahan. Nah asing-asingnya mencari inang apa nang dicari kada tahu, bekikih, berhayam tuh bekikih.
Ada seekong laki-laki nang diam aja dikubur duduk kada bergerak-gerak ke situ kamari. Ditakuni oleh nang bermimpi ini, lawan nang berduduk nito, napa nang itu orang punya berebut bekikih itu napa? Ujar nang dalam kubur nang duduk hajan itu orang nang menghadangi kiriman-kiriman nang hidup kalau kok ada. Ada pian apa bagana di sini? Aku di sini ada bisi anak nang hafal Qur'annya tiap hari ngirimi aku. Jadi aku kada perlu bekikih lagi, ini ada kiriman deh tiap hari. Anakku itu di sini nya di pasar berjualan makanan ringan. Jadinya baca Quran, dikirim makanan aku. Jadi aku kada perlu lagi juuk-juuk mencari kiriman. Tebangun guring laki-laki tadi. Isuk-isukan cari di pasar nang bisa betakan dari cari orang nang baju makanan karing ada ke situ, cari satu persatu. Ada laki-laki nang baju makanan karing kakarimut muntung nah karimut. Jantun apa nang dibaca Quran? Segan apa? Aku ngirimi abahku mati itu bakubur di situ. Pas orangnya iya nang tadi. Nah, jadi tiap hari sahatan Quran mengirimi lawan kuitannya. Beberapa saat kemudian termimpi lagi laki-laki ini bermimpi lagi ziarah kubur. Sekalinya nang Tuhan nang duduk di kubur tadi umpat jauh bekikih. Dulu diam aja di kubur nih umpat jauh begalut mencari kiriman. Kenapa biang? Maka dulu biang diam di kubur aja. Bagi sidin anakku tuh sudah mati inya. Anakku rajin mengirimi aku tuh mati. Jadi kan ada lagi kiriman. Nah besok hari jadinya aku cari ke pasar. Mana nang berdagang modai karing di sini nih, punya sudah mati. Pas saja artinya mimpi nang tadi. Nah ini membuktikan bahwa hadiah-hadiah yang kita sampaikan kepada orang-orang nang sudah mati itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh orang nang berada di alam kubur. Kenapa? Karena mereka kada kau lagi beramal, mereka kada kau lagi beribadah, hanya memerlukan dukungan, bantuan daripada nang hidup nang di alam dunia ini. Nah jadi para ulama mengatakan, ulama fikih, kalau kita membaca Al-Quran hendak menghadiahkan lawan arwah yang mati siapa terserah kita, itu yang mu'tamad pendapatnya adalah bahwa diperlukan niat dan doa. Jadi misal kita hendak membaca Yasin, kita berniat dulu membaca Yasin ini untuk arwah Pulan bin Pulan baca Yasin. Tuntung baca Yasin hanya kena berdoa, Allahumma ausil, menghadap bisa bahasa Arab, ya Allah sampaikanlah pahala surah Yasin ini kepada abahku, mamaku, dan sanakku, kawanku, guruku, siapa sampai orang-orangnya. Nah jadi diperlukan dua, niat dan doa. Itu pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang lemah, yang kurang kuat mengatakan niat pun sudah cukup. Kalau kada berdoa-doaan, niat nak membaca Yasin segan arwah si anu, baca cukup sudah, kada berdoa lagi. Nah, sampai juga ini pendapat yang kada mu'tamad. Dan lagi ada yang mengatakan bahwa walaupun inya kada berniat tapi berdoa ujungnya sampai juga. Ini pendapatnya pun kurang mu'tamad juga, kurang kuat. Artinya waktu hendak membaca Yasin kada tak pikir menghadiahi siapa-siapa, baca Yasin. Rencana segala seorang aja nih baca Yasin. Tuntung baca Yasin kepikir abah mati, mama sudah mati. Nah berdoa ya Allah sampaikan pula pahala Yasin ini untuk abahku, mamaku. Nah itu pun sampai juga. Lain hal sedekah. Kalau sedekah misal kita memberi makan orang atau bersedekah apa, berwakaf apa, itu cukup niat. Niat artinya bersedekah, pahalanya disampaikan Allah kepada arwah Fulan bin Fulan. Nah itu sampai, bahkan dapat 2 kali lipat pahala. Pahala pertama kita sebagai pahala orang bersedekah, pahala yang kedua pahala berbuat bakti kepada kedua orang tua. Pada sebuah pekuburan tertulis sebuah syair yang berbunyi
Innal habiba anil ahbabi mukhtalisun la yamna'ul mauta bawwabun wala harasu fa kaifa tafrahu bid dunya wa ladzatiha ya man yu'addu alaihi al-labzu wan nafasu asbahta ya ghafilan bin naqsi munghamisa wa anta dahraka bil ladzati munghamisu la yarhamul mautu dha mulkin li'izzatihi wala alladhi kana minhu al-ilmu muqtabas kam akhrasal mautu fi qabrin waqafta bihi anil jawabi lisanan ma bihi kharasu qad kana kasruka ma'muran lahu syurafun bacaannya wa qabrukal an fil ajdasi mundarisu. Ini ada bertulisan di atas sebuah pekuburan. Artinya sesungguhnya sang kekasih telah dirampas dari pencintanya, baik itu mama kita, baik itu abah kita, baik itu anak kita, bini kita, kawan kita, siapa yang kita sayangi, yang kita kasihi, telah dirampas oleh kematian. Artinya penjaga pintu maupun pelindung tidak akan mampu menolak kematian. Malakal maut kada kau dihalangi lawan penjaga pintu. Malakal maut kada kau dihalangi dengan kunci, walaupun kunci nang kuat. Diceritakan dalam satu riwayat tentang Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu lawan bininya. Dan memang para nabi-nabi itu adalah pencemburu terhadap bininya, karena pencemburu terhadap bini itu merupakan akhlakul anbiya, akhlaknya para nabi, akhlaknya para aulia. Orang nang kada pencemburu lawan bininya itu akhlak subaha, akhlak orang-orang bodoh, bubungulan artinya. Kenapa sebabnya? Karena orang nang pencemburu lawan bini ini adalah terhindar daripada dayus. Hadis mengatakan tahrumul jannah ala dayus. Haram surga itu atas dayus. Dayusnya apa? Orang nang kada cemburu lawan bininya. Bininya semutur berdua lawan lelakian, kada cemburu. Bininya bepandiran lawan lelakian, kada cemburu. Kayak apakah bininya kada cemburu? Ini dayus, haram surga atasnya. Nah, bertentangan dengan akhlak para anbiya. Jadi Nabi Daud ini siapapun ada laki-laki nang wani memandiri bini sidin, nang wani masuk ke rumah sidin, mesti disariki sidin. Nah, lalu sidin saking cemburunya Nabi Daud ini bila keluar rumah, kunci rumah mulai luar. Ini takurong, berkabakaran matiin bini-bininya dalam rumah situ. Oke, bila keluar rumah, kunci rumah mulai luar. Itu Nabi Daud. Suatu hari Daud keluar rumah, kunci rumah mulai luar. Nah, begitu masuk ke rumah, Nabi Daud ini ada laki-laki dalam rumah. Nah, Daud sarik, siapa pegang? Ujar Daud. Ini laki-laki tadi, ana malakul maut. Aku malaikat maut. Aku Israel. Lawang sudah dikunci semuaan. Begitu dibuka ada laki-laki. Siapa? Anak Israel, aku malaikat maut. Mendengar itu menggigil Nabi Daud minta selimputi lawan nang bini. Jadi Nabi Daud pun seorang nabi kekasih Allah, melihat malakal maut dengan wajah nang kada seram, dengan wajah biasa, mendengar itu malakal maut menggigil ketakutanan. Apalagi orang nang kada nabi dan wajah malakal maut nang begitu menakutkan. Pelindung tidak akan mampu menolak kematian. Oleh karena itu, bagaimana engkau dapat menyenangi dunia dan kelezatannya? Jibril berbisik kepada Nabi kita. Ujar Jibril membisiki Nabi, ahbib ma ahbabta fa innaka mufariqu. Artinya, hai Muhammad, cintailah orang sesuatu yang kau cintai. Tapi ingat, ikan boleh cinta lawan A, B, C, D, tapi ingat bahwa satu saat engkau akan berpisah dengannya. Anta mufariqun.
Wahai yang dihitung napas dan tutur katanya, wahai orang yang lalai, engkau tenggelam dalam kekurangan, sepanjang masa engkau hanyut dalam kesenangan. Ketahuilah kematian tak pernah berbalas kasih kepada raja karena keagungannya, dan tidak pula kepada seseorang guru yang berilmu. Betapa sering kematian membungkam lisan hingga tidak dapat menjawab, padahal dahulunya dia tidak bisu. Dahulu istanamu makmur dan mulia, kini kuburmu tersembunyi di antara banyak kuburan. Jadi malakal maut ini bila kita diam, inya mendatangi. Namun kita lari, kita malah datang kepadanya. Kita begana di rumah aja, malaikat maut mendatangi kita kayaknya. Kalau kita lari berubat ke situ kamari, nah malaikat maut bisa menunggu di sana. Malaikat maut menunggu di Banjarmasin, di rumah sakit. Nah di Morawangnya menghadangi kita di Berabai masih cari ambulan, cari itu mau ke Banjar, sampai di rumah sakit mati orangnya. Bila kita lari, inya menghadangi. Nah bila kita begana, inya nang mendatangi. Pada kuburan lain juga ditemukan syair berikut, ya ayyuhan nas kana li amalun qassara bi an bulughihil ajalu falyattaqillaha rabbahu rajulun amkanahu fi hayatihil amalu. Wahai manusia, dahulu aku punya cita-cita, tetapi ajal membuatku tak mampu mencapai. Kalau cita-cita nang baik, untung cita-cita menghafal Quran, cita-cita anak sembahyang tahajud terus, cita-cita anak sembahyang duha terus, bagus nih tuh. Nang menyakitkan ini cita-cita duniawi nang kada tercapai. Oleh karena itu hendaknya manusia bertakwa kepada Allah, Tuhan yang memberi kekuatan untuk beramal semasa hidupnya. Di antara ucapan hikmah Luqman alaihi salam, jika ada suatu persoalan dan engkau tidak tahu kapan dia akan menjumpaimu, maka bersiap-siaplah untuk menemuinya sebelum dia mengejutkan. Lampu pajah tiap malam, sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Kalau kita sudah bersedia perlengkapan, ada lampu tabung, ada lilin, ada pajah lampu, ada abut lagi, kita kuciakan lagi. Nanang sakitnya orang kada bersedia apa-apa, lampu tabung kada maka sudah tahu lampunya pasti sesaat akan mati kayaknya. Nah jadi Luqman Hakim ini salah seorang anbiya. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan hanya aulia. Jika ada sesuatu persoalan dan engkau tidak tahu kapan dia akan menjumpaimu, maka bersiap-siaplah untuk menemuinya sebelum dia mengejutkanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka ia akan masuk surga. Ini adalah kurang lebih dengan hadis yang mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya, akhir kata-katanya dalam dunia ini la ilaha illallah, masuk surga. Tapi kalau kata-kata aja kada cukup, mesti diiringi dengan hati. Hadis ini menyempurnakan, man mata wa huwa ya'lam. Siapa mati dan dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah. Jadi artinya kalau kita dalam hati meyakini la ilaha illallah, tapi kada bisa tak ucapkan di mulut la ilaha illallah, kada termasuk. Atau mulut kita mengucapkan la ilaha illallah tapi hati kita kada ingat kepada Allah, kada termasuk juga. Jadi mesti berbaringan. Akhir kalam kita itu la ilaha illallah, hati pun meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah hanyar itu nang dakhalal jannah, masuk surga. Ketika maut akan menjemputnya,
Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, telah engkau perintahkan aku. Beliau menghitab kepada Allah. Beliau mandiri Allah Ta'ala. Ujar Umar bin Abdul Aziz, telah engkau perintahkan aku, tetapi aku tidak menunaikan perintahmu dengan sempurna. Telah engkau larang aku, tetapi aku melanggar laranganmu. Setelah berkata demikian sebanyak 3 kali, sin ulang, beliau radhiyallahu anhu kemudian berkata, walaupun demikian, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan beliau pun meninggal dunia yang panah ini. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi sesudah beliau mengatakan la ilaha illallah, habis. Nah, ini bujur-bujur warnanya husnul khatimah yang sangat utama. Kalau kita mati mengucap Allah, 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 husnul khatimah juga. Atau mati mengucap Allahu Akbar, husnul khatimah juga. Atau kita berselawat mati, husnul khatimah juga ngarannya. Nah, kalau la ilaha illallah, nah ini yang paling tinggi derajat husnul khatimah. Akhir kalamnya la ilaha illallah. Umar bin Abdul Aziz ini, beliau wafat pada 20 Rajab tahun 101 Hijriyah. Tahun 101 abad pertama nih. Beliau ini adalah buyut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mama Sidin itu Ummu Asim, cucu Asim, Ummu Asim ngarannya. Abahnya Mama Sidin itu ngarannya Asim. Nah, abahnya Asim ini Umar bin Khattab. Jadi buyut oleh Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah Amirul Mukminin. Menurut sebagian ahli sejarah mengatakan yang ke-14 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14. Jadi sejarah kita mencatat, sejarah Islam mencatat bahwa khalifah-khalifah yang ada baik dari Bani Abbasiyah, baik dari Bani Amawiyah dan bani-bani yang lainnya, tercatat di situ bahwa khalifah yang benar-benar sesuai dengan jejaknya Rasulullah hanya 5. Pertama, Abu Bakar Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Keempat, Imam Ali bin Abi Thalib. Kelima, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, yang keenam, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ini. Jadi di dalam manaqib beliau, waktu beliau ini diangkat menjadi khalifah yang ke-14, disitulah mulai terasa benar-benar keadilan seperti zamannya Rasulullah. Dan semasa beliau menjadi khalifah itu disebutkan bahwa serigala pun kada menghantam lawan kambing. Daripada amannya, daripada damainya, binatang buas kada mau makan binatang lainnya. Sama pada binatang buas kada mau bakalahi, apalagi manusia. Waktu beliau menjadi khalifah. Namun beliau ini sangat pindik, masa khalifahnya sekitar 2 tahun 3 bulan. Cuma 2 tahun 3 bulan. Dan beliau menurut sebagian ahli sejarah mengatakan mati karena diminumi racun oleh seseorang yang iri dengki kepada beliau. Beliau wafat umur 39 tahun. Umur 39 tahun. Yang paling terkenal perkataan Umar bin Abdul Aziz ini adalah sewaktu beliau ini menjadi khalifah dan beliau sakit, beliau memberikan, mewakafkan seluruh harta kekayaan. Harta kekayaan yang diwakafkan di jalan Allah. Lalu ada yang berisar, wahai khalifah, jaka tinggali sedikit sekian anak pian. Ada 6 atau 5 anak sidin ini. Jangan tinggali sekian anak yang masih halus-halus itu nah.
Ujar Sidin menjawab, dan ini terkenal jawaban Sidin tersebut, kalau anakku itu jadi orang saleh, kada perlu ku tinggali karena Allah sudah pasti menjaminnya. Kalau anakku ini bakal jadi orang jahat, buat apa aku meninggalin yang jahat jadi siksa lawanku di kubur nantinya. Nah, itu perkataan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu. Kalau anaknya jadi orang saleh, sekenapa ditinggali? Allah sudah pasti menjamininya. Allah yatawalla salihin, Allah memelihara, mengurus orang-orang saleh. Buat apa aku meninggali harta kalau anakku orang saleh? Kalau anakku orang jahat, buat apa aja aku tinggali harta? Menjadi siksa lawan aku nanti di dalam kubur. Jadi harta baik diwakafkan seluruhnya sebelum wafat. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz ini orangnya. Cocok saja, matinya pun akhir kalamnya la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuru mautakum fasallimu alaihim wa sallu alaihim fa inna lakum bihim ibrah." Berziarahlah kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kalian, ucapkan salam kepada mereka dan doakanlah mereka, sebab sesungguhnya kalian akan mengambil pelajaran dari mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dan dalam hadis lain, zuril kubur tadhkur bihal akhirah wa ghasilil mauta fa inna mu'alajata jasadin khawin mau'izatun balighah wa salli 'alal janazah la'alla dhalik ayyuhzinaka fa innal hazin fi zillillah. Berziarahlah ke kubur, kamu akan mengingat akhirat. Mandikanlah orang mati, sebab memandikan tubuh yang kosong dari roh merupakan nasihat terbaik. Dan salatkanlah jenazah agar kamu merasa sedih, sebab orang yang sedih berada dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ziarah kubur memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, si peziarah dapat mengambil pelajaran dari yang diziarahi. Ingat akan keadaan mereka dan menyadari bahwa kubur adalah rumah masa depannya. Kalau kita ziarah ke kubur, kita di situ membaca Quran, walaupun kita kada berniat, kada berdoa, sampai lawan orang dalam kubur. Lain kita membaca di rumah macam tadi, maka ada niat, bagusnya ada doa. Kalau kita di atas kubur membaca doa, kada perlu niat, kada perlu doa. Sampai sudah bacaan Yasin itu kepada roh nang di dalam kubur itu. Jadi ziarah kubur ini manfaatnya lawan nang hidup ada, lawan nang di dalam kubur pun ada manfaatnya. Makanya ajar Nabi kita, zurul kubur, ziarahlah kamu kepada kubur, khususnya laki-laki nang disuruh ziarah kubur ini. Kalau bini-bini, nah itu bini-bini ini disunatkan ziarah kubur. Kalau kubur itu kubur Nabi, kubur wali, kubur ulama-ulama salihin. Itu satu pendapat demikian. Ada pendapat ulama lagi, perempuan pun boleh juga ziarah ke kubur orang tuanya, ke kubur saudara-saudaranya, boleh juga ziarah perempuan. Cuma baik perempuan yang ziarah ke kubur Nabi, ke kubur wali, ke kubur ulama, ke kubur habaib, ke kubur kawan, ke kubur orang tua, yang perlu dicatat oleh bini-bini ini adalah jangan sampai termasuk dalam hadis yang mengatakan la'anallah zuwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Kalau perempuan yang ziarah kubur dilaknat oleh Allah, nang diziarahi kada dapat napa-napa, nang menziarahi karena laknat. Kenapa sebabnya? Karena satu, perempuan ini ziarah kubur tanpa izin suaminya kalau ini bersuami. Yang kedua, perempuan ini ke kuburan memakai pakaian-pakaian yang berhias, walaupun menutup aurat, tapi perhiasannya perhiasan yang berhias, walaupun tertutup aurat. Nampak perhiasan di tangan, di telinga, di gulu kelihatan. Ini termasuk perempuan yang ziarah kubur dilaknat oleh Allah.
Perempuan-perempuan nang kakubur memakai minyak harum, minyak wangi di bajunya, di awaknya, sehingga harumnya ini keciuman orang di sampingnya, termasuk perempuan yang dilaknat Allah ziarah kubur. Nah, jadi artinya bini-bini ziarah kubur itu silahkan, catatannya jangan sampai membuka aurat, jangan sampai memakai perhiasan-perhiasan yang kayak tulak ke orang pengantin. Yang ketiga, jangan sampai berharum-haruman dan kaciuman kiri kanan muka belakang. Dan menjaga diri dari hal-hal yang kada baik lainnya. Nah, kalau macam itu, ayo aja ziarah bini-bini ke kubur siapakah? Dapat saja berkahnya, dan di kubur pun dapat manfaatnya. Nah, jadi ziarah kubur memiliki manfaat. Nang ziarah dapat manfaat, nang diziarahi pun dapat manfaatnya. Apalagi orang tua nang diziarah ini kuitan. Ujar Nabi kita dalam suatu hadis menyebutkan, innar rajula la yamutu waliduhu wa huwa haqqun lahuma. Innar rajula la yamutu walidahu wa huwa haqqun lahuma fayada'u Allah lahuma min ba'dihi ma fayaktubuhu Allah minal barrin. Seorang laki-laki atau bini-bini mati kedua orang tuanya, atau salah satunya mati, padahal dia waktu hidup durhaka kepada orang tuanya. Waktu mama hidup, abah hidup, kada pemaksian lawan kuitan. Begitu abahnya atau mamanya ini mati, dia seringkali ziarah kubur, seringkali mendoakan kedua orang tuanya. Ada yang mengatakan hadis lain, tiap Jumat dia ziarah kubur, maka Allah ganti namanya menjadi orang yang bakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau membaiki diri dalam hidup kuitan dahulu, hidup kedua orang tua katuju menantang lawan orang tua katuju kada maasi. Nah, sekarang sidin sudah mati, tiap Jumat ziarahi. Di rumah banyak-banyak memberi hadiah sedekah lawan nang kuitan dalam kubur. Niscaya kita ampih jadi orang durhaka, berubah menjadi orang yang berbakti. Namun kelihatannya, kenyataannya, orang nang rancak ziarah ke kubur kuitan itu orang nang lagi hidup besar bakti juga lawan kuitan. Orang nang lagi hidup durhaka lawan kuitan mati jarang juga ziarah kubur, paling hari raya. Itu kenyataannya. Orang nang mahragu kuitan, suka menggaduh kuitan, sayangan kuitan mati tiap minggu ziarah kubur. Orang nang durhaka dasarkan tapi ziarah juga ini ke kubur. Ketahuilah pada hakikatnya maut adalah perpisahan roh yang memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami dengan jasad. Kita melihat, kita mendengar, kita mempaham, itu karena ada roh. Itu berpisah dengan jasad. Mati merupakan terputusnya kekuasaan roh atas jasad. Setelah berpisah dengan jasad, roh tetap kekal sebagaimana dijelaskan dalam berbagai al-akhbar maupun al-athar, dan terbukti melalui berbagai perenungan. Sesungguhnya roh meninggalkan jasad menuju alam lain. Oleh karena itu sepantasnya seseorang mukmin tidak mencintai dunia yang akan ia tinggalkan sewaktu roh berpisah dengan jasad. Akan tetapi hendaknya dia mencintai sesuatu yang akan selalu menemaninya, yaitu pengetahuan ma'rifat tentang Allah, merasakan nikmatnya ketaatan, zikir dan doa, merasa khusyuk dan rendah hati, sehingga setelah mati nanti dia dapat menikmati buah amalnya dan tidak merasa sedih karena harus berpisah dengan dunia dan segala perhiasannya. Dalam kubur datang ular hendak menghantam kepala, datang puasanya, datang ma'rifatnya kepada Allah, datang tafakurnya mendindingi kepala daripada ular tadi. Begitu ular hendak datang menghantam batis nang dalam kubur ini, datang si batis, amal-amal batis nang pernah melangkah ke masjid, melangkah ke majlis ta'lim, itu mendinding daripada siksa kubur. Ular hendak menghantam tangannya, amal-amal di tangan nang pernah bersedekah kepada orang, memberi makan, mendindingi daripada siksa kubur. Setelah mati, roh manusia tidak akan musnah, tetapi berubah keadaannya. Segala hal yang sebelumnya terhijab akan segera tersingkap baginya.
Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam wahyunya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak. Sesungguhnya dahulu kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami bukakan tutupan yang menutupi pandangan. Hadis mengatakan bahwa manusia itu adalah annas niyamun, manusia itu tidur semuanya. Kita ini guring. Fa iza matu intabahu. Bila kita mati, hanya kita tabangunan. Inilah yang sebenarnya yang kita hadapi sebenarnya waktu sesudah mati itu. Orang kita guring ini macam-macam mimpi itu, mimpi ini kita guring. Begitu kita mati, apa yang sebenarnya itu yang kita hadapi. Orang yang rumahnya gubuk, miris karena hujan. Guringnya guring, bermimpi di istananya. Mana di istana mimpi, bermutur macam-macam permaisuri. Begitu bangun guring, apa dah gubuk dihadapi. Nah, iza matu intabahu. Bila kita mati, kita bangun. Kita hadapi rumah kita nang sebujurnya. Kita hadapi kawan kita nang sebujurnya. Kita hadapi semua anak nang sebujurnya nang kenyataannya. Nah, keadaan sesudah mati. بل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.